Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Media Perkebunan di channel Media Perkebunan yang selalu membahas tentang perkebunan baik teknis maupun non-teknis serta industri yang berkaitan dari hulu hingga ke hilir, juga peraturan-peraturan dan kebijakan pemerintah yang menyentuh sektor perkebunan. Dan tak lupa juga kita sama-sama berharap tetap dalam keadaan sehat sentiasa dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi rezeki yang halal dan barokah. Amin 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 ya rabbal alamin. Sobat Planters, pada kesempatan kali ini di channel kita di Media Perkebunan kita akan menampilkan pojok opini. Nah, Sobat Planters, pojok opini pada channel kita ini, materi yang kita akan sampaikan adalah apakah pelarangan ekspor dicabut Presiden membuat harga TBS serta-merta naik? Dan ini ada sedikit saya coret-coret untuk meramaikan dan mengisi konten kita ini yang memang khusus membahas tentang perkebunan. Dan semoga yang saya sampaikan dalam coret-coret ini ada manfaatnya bagi para planters dan kita semua. Baiklah, kita bacakan apa yang saya coret-coret ini. Sebelumnya, seperti kita ketahui, pemerintah melarang ekspor CPO dan produk turunannya termasuk minyak goreng yang diumumkan pada tanggal 22 April melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang larangan sementara ekspor crude palm oil and deodorized palm oil, refined bleaches and deodorized palm oil, serta uses cooking oil pada tanggal 28 April yang lalu. Kebijakan larangan ekspor CPO dan produk turunannya tersebut berdampak pada petani sawit. Harga kelapa sawit yang semula Rp3.100 hingga Rp4.000 per kilogram di tingkat petani bermitra per kilogramnya, bahkan saat ini merosot hingga Rp1.200 sampai Rp1.600 per kilogram. Petani pun mengaku rugi hingga miliaran rupiah. Belum lagi untuk petani yang bukan petani bermitra, yang mana harga TBS tersebut ditentukan oleh para pengepul, yang harganya cenderung di bawah harga PKS hingga 35%. Dan ini membuat petani semakin terpuruk. Dan informasi yang kami terima bahwa harga TBS di Papua itu bisa jatuh hingga Rp700 per kilogram. Sobat Planters, berdasarkan perhitungan HPP yang kita peroleh, untuk tandan buah sawit itu sekitar Rp900 per kilogram. Tetapi ingat, petani juga pernah merasakan untung besar saat sawit mencapai harga Rp4.000 per kilogram. Nah, pertanyaannya, saat harga tinggi, berapa banyak petani yang berpikir untuk jangka panjang? Jadi masih banyak petani yang belum bisa memanfaatkan keuntungan yang mereka peroleh dengan baik sehingga kelabakan saat harga turun. Nah, sekarang setelah keran ekspor dibuka oleh Presiden Jokowi, memang mulai ada berdampak walaupun masih riak-riak kecil, di mana harga TBS mulai merangkak naik, seperti misalnya di Bengkulu kemarin. Kami mencatat harga sudah ada di PKS yang berani membeli Rp1.800 per kilogram. Kemudian di daerah Bungo misalnya bisa menyentuh harga Rp2.050 per kilogram. Dan masih banyak PKS yang juga sudah menaikkan harga. Tetapi tidak sedikit juga yang masih menunggu perkembangan hingga resmi tanggal pemberlakuan itu dicabut pada tanggal 23 Mei tahun 2022. Sobat Planters, yang penting bagi kita adalah peran serta pemerintah daerah dan para stakeholder untuk pemangku kebijakan industri kelapa sawit untuk tetap mengawasi dan mengingatkan agar pabrik kelapa sawit atau PKS mentaati harga yang telah diputuskan oleh Dinas Perkebunan Provinsi setempat dan mengawasi pemberlakuan keputusan tersebut.
agar para petani tetap terlindungi. Karena berdasarkan pemikiran tersebut, terbitlah Peraturan Permentan atau Peraturan Menteri Pertanian dengan nomor 01 garis miring Permentan garis miring KB titik 120 garis miring 1 garis miring 2018 tentang pedoman penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun. Dan intinya peraturan ini adalah untuk melindungi para petani dari praktek-praktek penetapan harga sepihak oleh PKS. Dan jangan sampai peraturan ini sebagai macan ompong saja yang tidak mampu mengeksekusi apabila ada pelanggaran di lapangan. Menurut hemat saya, penyerapan TBS dari petani kemungkinan baru berangsur normal pada Juni tahun 2022. Hal itu karena tangki penyimpanan CPO milik pengusaha saat ini sedang penuh. Karena sebagian besar produksi CPO di Indonesia yang biasanya diekspor ke luar negeri terhambat oleh sebab adanya larangan ekspor yang diberlakukan pemerintah Indonesia itu menyebabkan produksi CPO menumpuk di tangki. Apalagi produksi CPO sempat naik setelah liburan Lebaran dan kemungkinan akan normal kembali diperkirakan setelah akhir Juni tahun 2022. Oke Sobat Blender, itulah tadi tulisan sedikit kita coret-coret apakah pelarangan ekspor dicabut Presiden membuat harga TBS serta-merta naik. Dan menurut hemat kita memang setelah adanya pengumuman oleh Presiden akan pencabutan keran ekspor, pelarangan keran ekspor pada tanggal 23 hari Senin besok, memang sudah ada geliat riak-riak kecil untuk PKS yang sudah mulai menaikkan harga. Tetapi tidak sedikit juga PKS yang masih melihat wait and see bagaimana perkembangan ke depannya. Karena bagaimanapun juga untuk PKS-PKS yang tidak mempunyai kebun, biasanya mempunyai kapasitas tangki timbun yang terbatas, dan apabila pihak trader belum mengambil CPO yang ada di tangkinya, maka kesulitan bagi PKS-PKS tersebut untuk membeli TBS-TBS dari masyarakat karena memang keterbatasan untuk media penyimpanannya. Dan satu hal lagi yang paling penting menurut saya, dengan pengalaman seperti ini, maka stakeholder dan para pemangku kebijakan harus tetap mengawasin para PKS-PKS yang nakal, karena dengan dibatasinya ataupun dilarangnya ekspor CPO kemarin, banyak PKS-PKS yang melakukan pembelian TBS masyarakat dengan sesuka hati. Sementara hingga saat ini kita belum ada mendengar pemerintah daerah, pemangku kebijakan melakukan eksekusi ataupun memberikan sanksi terhadap PKS-PKS yang nakal tersebut. Sehingga sepertinya hanya gertak-gertak kosong saja tanpa ada action yang dilakukan oleh para pemangku kebijakan. Dan ini sebenarnya tindak lanjutnya harus dilakukan dan dieksekusi agar menjadi efek jera bagi para PKS yang menetapkan harga sesukanya, padahal harga telah ditetapkan dan disepakati bersama melalui panitia penetapan harga. Dan tentu saja yang dirugikan adalah petani. Dan kemudian yang kedepannya agar aturan penetapan harga tidak lagi dibatasi kepada para petani bermitra, tetapi juga kepada seluruh petani sawit yang ikut dalam industri kelapa sawit. Jadi tidak ada batasan petani bermitra, petani lokal, petani swadaya, petani mandiri dan sebagainya. Yang jelas dia adalah petani sawit. Hargailah buah TBS dia sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh PKS dan disetujui ataupun diatur oleh panitia penetapan harga. Misalnya buah dura, buah tenera dan lain sebagainya, itu ada aturan-aturannya yang disepakati bersama. Jadi bukan hanya petani bermitra dengan harga yang cukup tinggi, sementara petani swadaya ataupun petani mandiri biasanya harganya di bawah 35% ya, di bawah 35% daripada harga yang ditetapkan oleh PKS. Dan ini cukup jauh dan cukup merugikan bagi petani mandiri. Oke Sobat Blender, itulah sedikit bahasan kita dan tulisan dan coret-coret kita tentang pojok opini apakah setelah pelarangan ekspor dicabut oleh Presiden Jokowi membuat harga TBS serta-merta naik. Terima kasih pada teman-teman semua. Bagi Blender, apabila Anda menyukai channel kita, bantu kita untuk lakukan like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.